Ya, kami akan mengajak Anda untuk memperbarui informasi mengenai kecelakaan tabrakan beruntun di Tol Purbalenyi. Sudah ada rekan kami, Ken Ano di sana. Ken, apa yang bisa Anda sampaikan sore hari ini? Ya, selamat sore Tisa, Bayu, dan juga pemirsa. Mungkin Tisa, Bayu, saya tidak bisa menangkap dan mendengar secara langsung mungkin pertanyaan dari Bayu dan Tisa. Tapi yang jelas kalau kita melihat Senin kemarin, kecelakaan beruntun memang terjadi di Tol Cipularang di kilometer 91 yang melibatkan sekitar 21 kendaraan dari berbagai jenis dan mengakibatkan 8 orang meninggal dunia serta sekitar 28 orang mengalami luka-luka. Dan saat ini saya sudah berada di Pulderek Jatiluhur, tepatnya yang berada di exit tol Jatiluhur kilometer 84, tempat di mana sekitar 20 bangkai kendaraan yang kemarin terlibat dalam kecelakaan di Tol Cipularang kilometer 91 itu terjadi. Di sini dari 20 kendaraan saya ingin menggambarkan kepada Anda pemirsa bagaimana kondisi kendaraan tersebut. Seperti yang bisa Anda saksikan saat ini di layar kaca Anda pemirsa, ini merupakan salah satu kondisi bangkai kendaraan yang kemarin menjadi korban juga dalam peristiwa kecelakaan di Tol Cipularang kilometer 91. Kendaraan ini habis terbakar. Bahkan kondisinya kami sudah tidak bisa mengenali ini merupakan mobil jenis apa, yang pasti ini merupakan minibus atau kendaraan pribadi. Ada sekitar 4 kendaraan yang kondisinya terbakar karena diperkirakan pada saat itu terjadi gesekan yang menyebabkan ledakan dan munculnya api yang kemudian membakar kendaraan ini. 4 kendaraan tersebut, 3 diantaranya minibus dan 1 merupakan truk yang kalau saya lihat ini membawa bahan makanan berupa sayuran. Kondisinya benar-benar rusak berat, rusak parah, sudah tidak bisa dikenali lagi bentuknya karena memang habis terbakar dan sekitar 16 kendaraan lainnya ini mengalami kerusakan kebanyakan cukup berat juga di bagian depan, samping maupun belakang karena kita tahu dari informasi juga yang beredar bahwa kecelakaan yang terjadi di Tol Cipularang kilometer 91 ini merupakan tabrakan beruntun begitu karena ada satu dump truck yang pada saat itu terguling di bagian depan kemudian menyebabkan kendaraan-kendaraan di belakangnya ini harus menahan laju kendaraan dan ternyata ada dump truck yang kemudian hilang kendali yang menabrak kendaraan-kendaraan yang sudah mengantri di depannya. Seperti di belakang saya ini, Tisa, Bayu dan juga pemirsa bisa Anda saksikan ini merupakan jenis-jenis kerusakan yang sebenarnya sebagian besar dialami oleh kendaraan yang pada saat itu terlibat kecelakaan di Tol Cipularang kilometer 91. Bagian depannya rusak berat, bahkan hancur bisa saya katakan seperti itu, kaca sudah pecah, kemudian bahkan di bagian samping pintu ini juga mengalami ringsek dan juga di bagian belakang yang diperkirakan ini karena benturan-benturan yang terjadi. Mungkin ini juga yang menyebabkan sulitnya proses evakuasi ataupun pengangkatan dari korban-korban yang pada saat itu ada di dalam mobil-mobil yang ditumpangi oleh mereka. Di sini ada sekitar 20 kendaraan, ada 5 kendaraan besar, ada 3 buah truk, satunya bermuatan plastik seperti itu kalau dari informasi yang kami dapatkan dari pihak Jasa Marga Purbalenyi yang melakukan proses evakuasi terhadap bangkai-bangkai kendaraan pada kecelakaan di Tol Cipularang kilometer 91 ini. Kemudian ada 1 truk yang bermuatan aki, ada kemudian 1 truk ini yang memang tidak bermuatan pada saat itu kosong kondisinya, ada 2 bus yang pada saat itu juga ada di insiden tersebut dan sisa lainnya adalah kendaraan-kendaraan minibus ataupun kendaraan pribadi. Bahkan kalau kita bisa lihat ke dalam kendaraan ataupun bangkai kendaraan ini, airbag ataupun pelindung yang berada di depan bagian mobil ini sampai keluar, itu artinya kita bisa perkirakan bahwa benturan yang terjadi pada saat itu cukup keras sehingga mengakibatkan kondisi dari korban mungkin ini juga mengalami luka-luka baik yang luka ringan, berat, bahkan sampai meninggal dunia. Dan hingga saat ini kalau dari informasi yang kami dapatkan dari pihak Jasa Marga Purbalenyi juga belum ada pihak keluarga yang datang untuk kemudian mengkonfirmasi kendaraan-kendaraan milik mereka ataupun keluarga mereka yang menjadi korban dari kecelakaan di Tol Cipularang KM 91. Nantinya pihak keluarga akan diminta untuk datang ke sini mengkonfirmasi kendaraan itu apakah benar untuk nanti kemudian diteruskan
dalam proses pengurusan asuransi bersama dengan pihak jasa raharja seperti itu. Dan tadi juga kami dapatkan informasi dari pihak jasa marga pula bahwa telah dilakukan cek rangka mesin dari Polda Jawa Barat ke Pul Derek Jatiluhur ini pada kendaraan-kendaraan yang menjadi korban dari kecelakaan di Tol Cipularang 91 yang tentunya cukup mengagetkan kita semua karena kondisinya kalau saya lihat bisa saya gambarkan ini cukup memprihatinkan, mengenaskan begitu Tisa dan juga Bayu. Bahkan di bagian belakang mobil ini di dalamnya benar-benar sudah hancur bisa saya katakan seperti itu, dan juga di bagian depan hampir semuanya ini mengalami kerusakan yang berat kalau saya lihat. Dan olah TKP pun juga tadi sudah dilakukan oleh pihak kepolisian dengan menggunakan traffic accident analysis untuk nanti bisa mendapatkan hasil ataupun untuk dilakukan analisis dalam bentuk 3 dimensi. Dan kami juga mendapatkan informasi dari pihak Jasa Marga Purbalenyi bahwa 2 buah dump truck atau truk yang bermuatan tanah pada saat itu yang diduga menjadi penyebab kecelakaan beruntun di Tol Cipularang kilometer 91 ini tidak ada di sini, tidak ada di Pul Derek Jatiluhur, tapi yang satu yang pada saat itu terguling itu ada di rest area kilometer 88 Tol Cipularang, dan satunya lagi yang diduga menjadi penyebab dari adanya kecelakaan beruntun ini sudah diamankan di Polres Purwakarta. Dan untuk dump truck yang terguling itu memang pihak Jasa Marga mengakui ada kesulitan untuk bisa memindahkan truk itu dari rest area kilometer 88 ke Pul Derek Jatiluhur maksud kami. Demikian tadi bisa saya gambarkan bagaimana kondisi dari bangkai-bangkai kendaraan yang pada saat itu terlibat di kecelakaan Tol Cipularang kilometer 91. Kembali kepada Bayu dan juga Tisa di studio. Baik, terima kasih Ken Ana atas laporan Anda langsung dari Purwakarta, Jawa Barat.